Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sama-sama akan membaca setiap kebenaran firman Tuhan, membekali kehidupan kita, khususnya rohani kita, supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama lagi menikmati firman-Mu. Untuk setiap ayat-ayat yang akan kami baca, mari Tuhan urapi agar apa yang kami baca mendatangkan berkat bagi kami, berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema renungan kita yaitu tujuan hidup. Kita akan sama-sama membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, kita percaya bahwa inilah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Khususnya kalau kita baca dari ayat sebelumnya tentang bagaimana Yosua yang diperintahkan untuk menggantikan Musa. Nah, firman Tuhan katakan pada Yosua sama halnya juga dengan kita yang ada pada sekarang ini. Khususnya Bapak Ibu, saudara-saudara ya, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sedang ada dalam satu perjalanan, yaitu perjalanan menuju di mana Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk sampai kepada garis finish, yaitu iman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, firman Tuhan katakan di sini, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Bagaimana tujuan hidup kita akan sampai kalau kita tidak punya kendali, kalau kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang ini begitu banyak masalah-masalah terjadi dan tidak sedikit menekan kehidupan orang-orang percaya. Banyak yang hidup dalam tekanan, banyak yang hidup dalam ketidakpastian, yang menghadapi segala sesuatunya yang tidak jelas. Namun firman Tuhan katakan di sini satu jaminan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita dan Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan menyertai kita, dikatakan ayat ini. Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga kita dikatakan jangan takut, jangan patah hati, jangan tawar hati, jangan menjadi kecut, jangan menjadi gentar. Sebab jaminan Tuhan, sebab Tuhan bukan siapa-siapa yang akan berjalan di depan kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dan kita mengikutinya dari belakang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan mau supaya kita mengikuti Dia. Kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan tuntun dan bawa kita, pastinya ke tempat yang baik, pastinya ke tempat yang membuat kita bisa bersukacita, bisa bersyukur. Janji Tuhan itu terjadi juga pada bangsa Israel kalau kita mengingat. Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kalau malam mereka diberikan tiang api,
Kalau siang diberikan tiang awan, artinya ada perlindungan yang luar biasa yang tidak didapati dari kekuatan manusia itu sendiri, tetapi Allah sendiri yang bekerja. Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang mengetahui setiap keperluan-keperluan kita. Sehingga belum sampai kita mengucapkannya, dia sudah mengerti kita memerlukan. Dan dia akan membackup kita. Dia akan ada selalu menopang kita menghadapi segala situasi yang akan terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Jangan tinggalkan Tuhan di belakang kita. Jangan tinggalkan Tuhan di nomor sekian dari apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi andalkan Tuhan sebagai tujuan hidup kita untuk sampai kepada tujuan yang Allah mau. Karena apa? Dia yang akan berjalan di depan kita. Ayat lain katakan di sini di dalam Yosua 1 ayat 9, kita akan buka. Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sini bahwa bukankah Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hanya yang Tuhan mau kita kuat. Kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita. Sehingga kita tidak menjadi kecut dan tawar hati. Sehingga kita tetap punya semangat. Tetap punya gairah untuk menjalani hari-hari di depan kita, sekalipun tantangannya tidak sedikit, rintangannya tidak sedikit, persoalannya tidak seringan yang dipikirkan. Tapi Tuhan mau kita taruh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kita teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kita semua. Tuhan yang sudah memberikan segala yang terbaik buat kita semua. Sehingga tujuan kita, tujuan hidup kita boleh tercapai bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita dalam segala hal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu luar biasa menolong kita. Dia katakan jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Allah atau Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu jangan pernah kalau kita mau melangkahkan kaki kita, kita tidak berdoa. Berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apapun yang kita kerjakan dan lakukan, itu boleh berhasil. Sekalipun mungkin ada kekurangannya, ada kelemahannya, bahkan mungkin ada kegagalannya. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi tawar hati, menjadi kecut, menjadi kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan yang akan terus menolong kita untuk sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu sesuai dengan rancangannya Tuhan. Yesaya 41 kita akan buka. Yesaya pasal ke-41 ayat 10. Tetap dikatakan lagi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan yang memegang kita, yakin dan percaya, Dia tidak akan membiarkan kita untuk kalah dengan keadaan,
untuk kalah dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jangan sekali-kali kita menyandarkan harapan kita kepada sesuatu yang kelihatan, atau kepada manusia, atau kepada siapapun. Tetapi biarlah kita mau sandarkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang sudah berjanji, Dia tidak akan lalaikan janjinya. Dia yang sudah berjanji akan menepati janjinya. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Di tengah situasi apapun yang kita hadapi, percaya. Jangan takut. Jangan bimbang. Tuhan akan memegang kita semua. Persoalan tidak akan pernah berhenti. Masalah tidak akan pernah berhenti. Tetapi manakala kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, manakala kiri kanan depan belakang sudah tidak ada pertolongan, hanya ke atas, kita masih bisa berteriak untuk minta tolong. Dan kalau kita berteriak minta tolong kepada Dia, maka Dia akan beri yang terbaik. Tidak seperti yang kita harapkan, kita minta pertolongan dari orang, dari manusia, dari kiri kanan depan belakang. Itu semua sifatnya sementara. Tetapi kalau Dia yang memberikan pertolongan, saat kita berseru kepada Dia, kita mengangkat tangan kita kepada Dia, maka Dia akan turun tangan untuk menolong kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat hari-hari ini. Situasi apapun boleh terjadi. Orang-orang yang tertanam benar-benar di dalam Tuhan, dia punya kekuatan ekstra. Dia punya kekuatan yang luar biasa, sehingga cakap, sehingga mampu melampaui segala sesuatu yang menjadi rintangan dan tantangan. Sebab tangan kanan Tuhan akan membawa kemenangan buat kita semua. Kalau kita berpegang, Dia berjalan di depan kita, kita tetap ada di dalam Dia, maka kita akan memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah ingat bahwa tujuan hidup kita yaitu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita adalah di mana Tuhan menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan akan tetap menolong kita sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan. Ini firman yang saya bisa bagi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap benih firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang kami baca lagi malam hari ini. Tetap Tuhan, Engkau menjadi fokus hidup kami. Tetap Tuhan, Engkau menjadi tujuan hidup kami. Oleh sebab itu kami tetap mau berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tetap kuat, kami tetap mampu. Karena Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami naikkan dan kami minta kepadamu. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.